dan kepuasan mengonsumsi media, bukan motivasi. Jadi jangan ngawur. Nah, kemarin itu anak tersebut, laki-laki tersebut ngawur, sehingga saya bilang sama kelompoknya, "Kamu kalau tidak mengerjakan, tolong kelompoknya nama yang bersangkutan ditulis dengan huruf merah." Berarti itu menjadi perhatian saya yang bersangkutan tidak ikut mengerjakan, ya. Nah, nanti saya juga tidak mau misalnya ada yang laporan atau laporan dari Lydia bahwa, "Prof, ini kelompok ini salah satu anggotanya itu begini, Prof," gitu. Itu ya. Jadi, jika ada yang semacam itu, maka tolong di nama kelompok dan anggota itu sudah Anda buat sendiri warnanya berwarna hitam, berwarna merah itu. Artinya bahwa yang bersangkutan ada masalah. Nanti akan, saya treatment yang berbeda dengan kelompok yang lain ya. Itu tolong dilakukan. Jadi saya tidak ingin ada benalu karena ini adalah kerja, keras gitu ya. Kerja sulit yang kalian semua mungkin berdarah-darah gitu ya, sampai Lydia ngomong berdarah-darah. Lydia ngomongnya ini ngeri gitu ya, apa namanya, riskom ini. Nanti masih ada riskom kualitatif ya, Lydia ngeri-ngeri nikmat gitu ya, ngeri-ngeri sedap gitu, jangan khawatir gitu. Karena setelah itu udah Anda bebas dari Prof Ida, Anda bisa masuk ke proposal skripsi yang mungkin jauh lebih Anda lebih mudah karena Anda sudah dapat bekal semuanya dari saya gitu ya. Juga nanti kalau komunikasi modernisasi juga sama, ngeri-ngeri sedap. Jadi perhatikan betul kuantitatif ini karena, semester depan itu metodenya adalah kuantitatif murni gitu ya. Jadi enggak ada kualitatif itu, di komod itu. Dan ternyata kemarin ini OOT ya, out of topic kemarin itu saya dapat kiriman dari mahasiswa angkatan 2022, "Prof, ada mahasiswa yang komot cinta lokasi, cinlok, akhirnya menikah." Wow, saya bilang, "Wow, ternyata PKL Komunikasi Modernitas menghasilkan pasangan suami istri," gitu ya. Jadi kalian yang besok mau approach-approach gitu, mau nanti komunikasi modernitas, saya bilang, "Ini kebanyakan nyari responden nyebar kuesioner berdua." Atau ketika di komunikasi modernitas itu kan karena Anda tinggal satu rumah gitu ya. Lalu, saling intip-mengintip gitu ya, ternyata dia kalau nggak pakai make up lebih cantik." Nah, itu mulailah di situ terjadi setan-setan yang berkeliaran gitu ya, heeh. Jadi, apa namanya, di situ makanya saya selalu pesan kalau komunikasi modernitas nanti kalau Anda cari responden sedang menyebarkan kuesioner, lalu kemudian, di semak-semak belukar, mohon dihindari itu kan bahaya itu ya. Dan ternyata saya dikasih fotonya, "Ini Prof anaknya, mana fotonya waktu kuliah lapangan?" Dikasih juga saya foto waktu mereka berdua kuliah lapangan ada Prof Ida di tengah. Oh, ini toh ternyata gitu ya. Nah, itu akhirnya jadi suami istri. Oke, ada banyak cerita seru soalnya tentang PKL itu ya, apa namanya, di situ. Baik, nah itu kelompok anggota baru, kemudian di bawahnya tulisan departemen, komunikasi, kemudian Fakultas Ilmu Sosial ya, FISIP, kemudian, UNAIR, Universitas, Airlangga Panjang, dan tahun. Tahun gitu ya, 2025. Itu cover luar. Kemudian, setelah cover luar itu ada kita langsung masuk ke abstrak, ya, abstrak. Nah, abstrak itu harus ada. Abstrak itu, berisi ringkasan, keseluruhan dari apa yang kalian lakukan, mulai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu harus ada semuanya di abstrak itu, harus tercerminkan. Abstrak itu 250 sampai 350 kata dan kemudian di bawahnya ada keywords atau kata kunci. Ada kata kunci. Kata kunci itu 5 kata yang paling, merepresentasikan merepresentasikan penelitian Anda.
ya, penelitian Anda. Itu abstrak. Kemudian setelah abstrak, daftar isi, ya, daftar isi. Setelah daftar isi, itu ada daftar tabel, karena kalian nanti pakai tabel. Daftar tabel dan, gambar. Ya, daftar tabel sendiri, daftar gambar sendiri. Daftar gambar. Nah, daftar tabel itu biasanya juga dengan data, diagram. Anda mau pakai pie chart misalnya boleh, Anda mau pakai, bar gram boleh, Anda mau pakai apapun boleh, itu visual. Ini yang disebut dengan, apa namanya, gambar, diagram, gitu ya, diagram. Nah, itu harus ada. Kemudian, setelah ini ada, baru masuk kita ke pendahuluan, ya. Jadi kemudian urutannya adalah bab satu itu pendahuluan. Kemarin sudah seperti, sudah seperti proposal, hanya tidak boleh pakai kata akan. Penelitian ini akan, itu dibuang semua, ya. Penelitian ini nanti akan menggunakan, itu dibuang. Bab 2, ingat bab 2 itu adalah teori. Judulnya adalah kerangka teori. Semua kelompok harus punya teori, ya, teori. Maka yang usage and gratification pakai teori usage gratification. Yang kultivasi pakai teori kultivasi, ya. Yang survei ya tentu saja pakai teori apa? Saya nggak tahu, misalnya teori jarum hipo, ya, jarum hipodermik atau teori, peluru gitu ya, balet teori atau, teori, apa misalnya jaringan ya, teori tentang, arus informasi misalnya, arus informasi. Kemudian teori jaringan komunikasi kemarin sudah saya berikan ya, dan lain-lain. Itu harus ada teori, teori ini harus ada karena teori ini sangat penting, perlu. Itu kerangka teori ya. Kemudian bab 3 ini khusus berisi metode penelitian. Ini lengkap, lengkap ya, lengkap. Prof, uji analisis dan validitas dimasukkan enggak? Uji analisis validitas di metodologi itu hanya berisi rumus dan tata cara kamu melakukan uji validitas dan reliabilitas. Jadi yang penting di metode penelitian itu adalah variabel, ya, nanti konsep, variabel, dimensi, indikator, dan, pengukuran, ya. Jadi kalau heavy viewers itu ukurannya bagaimana, light viewers ukurannya bagaimana, dan seterusnya. Itu kemudian populasi dan sampel. Jadi saya ingin Anda secara jelas menjelaskan populasi dan sampel semua, meskipun analisis isi juga seperti itu. Nah, kalau di analisis isi tidak ada kata variabel. Tolong diingat, di analisis isi tidak ada kata variabel. Yang ada apa? Yang ada kalau di survei, usage gratification, kemudian yang lain-lain itu, jaringan itu ada kata variabel, ada kata konsep, variabel, dimensi, tapi kalau di konten analisis namanya adalah kategorisasi. Kategorisasi dan indikator dari kategorisasinya itu aja. Tidak ada alat ukurnya. Jadi tidak ada skala ordinal, skala interval, sangat setuju, tidak setuju, tidak ada. Jadi kategorisasi yang dijelaskan secara terperinci apa itu kategorisasinya dan definisi dari masing-masing kategorisasi yang dibuat, gitu ya. Itu tolong diingat untuk, yang analisis isi. Jadi nggak ada yang namanya variabel dan konsep. Baik. Kemudian bab 4 ini adalah yang disebut dengan temuan, ya, temuan dan
temuan data, sorry, temuan data dan pembahasan. Kan analisis, karena analisis dipakai untuk kualitatif. Jadi kita nggak pakai analisis istilahnya, istilahnya temuan data dan pembahasan. Jadi di situ ada temuan datanya, lalu kamu membahas temuan data itu. Kemudian yang terakhir, bab 5 itu adalah kesimpulan, ya. Kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya nanti dengan kata-kata, dari hasil penelitian ini ditemukan pertama atau satu, 10% gitu ya, atau ditemukan data pertama, apa namanya, misalnya yang usage and gratification, hubungan antara atau ada pengaruh antara motivasi dan, kepuasan mengkonsumsi konten ini, sehingga hipotesisnya diterima atau ditolak. Nah, di temuan data dan pembahasan ini, untuk temuan data itu uji hipotesis dimasukkan akhir di bagian akhir untuk melihat apakah hipotesismu ditolak atau diterima. Ya. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan. Baru kemudian yang terakhir, di sini setelah kesimpulan dan saran itu adalah yang disebut lampiran atau appendices kalau kita bilang. Lampiran itu terdiri apa? Lampiran itu terdiri dari kuesionernya dilampirkan, gitu ya. Kemudian, contoh kuesioner yang terisi, contoh kuesioner yang, terisi, terserah mau ambil dari responden nomor berapa gitu ya, salah satu aja kuesioner yang terisi, kemudian hasil hasil SPSS ya, kemudian hasil uji hasil uji validitas dan reliabilitas, ya. Hasil uji validitas dan reliabilitas dan yang terakhir hasil uji hipotesis. Jika itu, uji tesnya itu, panjang. Yang di sini hanya menjelaskan aja uji hipotesis. Itu dengan menggunakan rumus, Rose-Spearman, 2 variabel, two tails, kami menemukan bahwa one tail itu tidak signifikan, sementara kalau two tail signifikan dengan derajat koefisiensi 0,01 yang itu mendekati ke 0,05, maka hipotesis ini diterima, gitu. Atau sebaliknya, menjauh dari 0,05 atau dari standar elevasinya, maka kemudian, hasil hipotesis ini tidak diterima sehingga tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan positif, ada hubungan negatif dan seterusnya, ya. Itu, hasilnya nanti. Nah, sekarang ini struktur penulisan yang semuanya harus ada. Oh, setelah bab 5 kesimpulan ini adalah daftar pustaka. Ya, daftar pustaka. Daftar pustaka diurut menurut abjad dan yang terakhir baru kemudian, kuesioner, gitu. Itu, lampiran. Itu struktur penulisan. Jadi semuanya harus sama. Kemudian, saya akan menjelaskan yang terutama di, bab, berapa itu tadi? Bab, 3 bab 4 ya, bab 4, sorry, bab 4 bab 4. Nah, bab 4 itu kan tadi namanya temuan dan, pembahasan, gitu ya. Nah, apa aja yang ada? Yang pertama itu 4.1 itu adalah identitas
responden, ya. Atau Anda pakai sebut profil profil responden, boleh. Nah, itu harus. Nah, kalau di analisis isi namanya apa? Namanya apa kalau di analisis isi yang pertama? Nah, kalau di analisis isi 4.1 itu bukan identitas responden atau profil responden, tetapi untuk analisis isi itu 4.1 berisi tentang apa? Berisi tentang kategorisasinya. Jadi ini adalah frekuensi, langsung ke frekuensi kategorisasi. Nah, itu untuk analisis, isi ya. Jadi kita pakai frekuensi kategorisasi. Tapi kalau yang ini identitas. Nah, kemudian 4.2 baru masuk. Misalnya uses ya, saya gambarkan aja atau yang deskriptif itu. Misalnya uses, motif gitu ya, motif menonton, tayangan sepak bola, misalnya tayangan sepak bola. Nah, misalnya seperti itu. Ini langsung. Kemudian Anda langsung jelaskan. Nah, di situ kemudian kita menggambar motif menonton tayangan sepak bola. Itu kita buat, uraiannya begitu ya. Jadi kayak, penjelasannya bahwa yang diteliti sebanyak sekian responden yang mengembalikan kuesioner, misalnya ini di sini tuh dijelaskan dulu, di atas 4.1 tuh dijelaskan dulu. Bahwa dari, 110 responden, itu 5 responden menolak, sehingga kami masih punya, cadangan 105 responden. Dari 105 kuesioner yang terkumpul, 5 kuesioner rusak, gitu ya, rusak. Karena rusak datanya karena jawaban dari responden itu tidak konsisten, misalnya begitu. Atau terjadi, kesalahpahaman dari, responden sehingga rusak. Harusnya kalau Anda sudah melakukan validitas dan reliabilitas, uji itu tidak ada lagi kerusakan, nggak ada kerusakan ya. Jadi semuanya harus sudah benar. Jadi tidak ada lagi ada data yang rusak. Itu kalau seandainya uji validitas reliabilitasnya betul. Tetapi kadang entah Anda pewawancaranya atau entah, respondennya yang kamu kasih Google Form, kayak misalnya saya kemarin isi Google Form, saya itu nggak jelas atau saya terlewat. Harusnya di situ jenis kelamin saya isi, tapi ternyata di kuesioner saya lupa mengisi. Nah, ini perempuan apa laki-laki ya? Oh, namanya Kevin, oh iya laki-laki. Oh, namanya ini, Ambar. Berarti perempuan, ternyata Ambar itu juga ada nama laki-laki. Nah, kayak gitu, itu yang, Anda betul-betul harus harus pikirkan ya nantinya. Itu, data. Kalau Anda salah berarti udah rusak, data itu udah rusak, udah nggak bisa lagi dipakai gitu ya. Jadi tolong diusahakan betul. Kemudian setelah itu baru misalnya motif menonton dari pertanyaan yang diajukan misalnya 10%. Nah, sekarang kita akan melihat cara bagaimana kita menjelaskan tentang, hasilnya, data presentation. Saya stop dulu screen-nya, saya akan carikan dulu, mmm apa namanya, eee ini, hasil penelitian ya. Bentar ya, saya akan carikan dulu.
Saya carikan mana ini datanya. Oke. Nah ini contoh nanti cara, membuat laporan akhir. Nah ini data ya. Ini, Anda membuat dalam bentuk tabel ya, tabel. Contoh misalnya ini hanya contoh ya, contoh saja. Tabel, nama tabel 3.4 itu harus ada judul tabelnya. Jadi judul tabelmu adalah karena kamu bab 4 jadi ditulis di sini 4. Jadi angka 3 ini adalah menurut bab. Bab 4.1. Kemudian ditulis di sini adalah misalnya identitas responden, gitu ya, identitas responden. Nah, ini misalnya evaluasi tingkat keberhasilan. Anda lihat indikator yang hanya masuk di sini. Jadi nanti sudah indikator yang Anda pakai, ya, atau misalnya Anda pakai, dimensi sudah apa namanya, lebih rinci lagi, dimensinya, misalnya dimensi boleh, indikator boleh. Nah, Anda lihat di sini, pokoknya yang sudah dalam bentuk kalimat-kalimat pertanyaan di dalam kuesionermu. Misalnya seperti ini, berapa bobotnya, target 100%, nilai keberhasilan 40 misalnya. Jadi yang ke bawah ini harus 100, jumlahnya semua ke bawah, prosentase, ya, prosentase. Jadi di sini adalah total, nanti namanya itu total, persentase. Itu yang disebut dengan tabel. Saya mungkin akan carikan saja, sebentar, saya carikan aja yang lebih, mmm, rinci ya, sebentar. Yang di situ ada identitas responden dulu, sebentar. Bentar ya, saya carikan dulu. Ya. Identitas responden. Nah, ini misalnya saya tunjukkan aja ya, langsung misalnya, ini kaitannya sama, tadi identitas responden ya. Nah, ini kan begini nih, ini jenis kelamin ya, analisis data responden ya. Ini yang dianalisis berapa jumlah responden. Ini dalam bentuk diagram tadi, gambar diagram. Jadi, Anda boleh membuat tabel, tabel frekuensi tadi, jadi nomor, kemudian indikator, kemudian, total nilainya ke bawah 100 ya. Anda juga bisa membuat diagram seperti ini. Misalnya ini contohnya gambar 3.1 diagram jenis kelamin responden. Ini mudah untuk melihat.
Ini dengan SPSS Anda tinggal, copy paste aja SPSS-mu. Laki-laki 55%, kemudian perempuan 45%, jadi dalam persen. Berarti kalau 11 responden, misalnya 100 responden, 55% itu berarti ada 55 responden. 55 laki-laki, 45 orang adalah perempuan. Tetapi misalnya respondenmu 50, berarti 55% itu berasal dari berapa? Berasal dari jumlah gitu ya, jumlah laki-laki yang ada dibagi dengan 50 seluruh sampelmu tadi kali 100%. Nah, itu caranya. Kemudian ada sumbernya, sumber hasil olah data penelitian. Kamu sumbernya adalah kuesioner nomor berapa, itu kamu. Kuesioner nomor berapa. Kemudian gambar 3 diagram tingkat usia responden. Usia 18 sampai 31 tahun sekian, usia 32 sampai 49 sekian. Sama seperti tadi, habis gambar diagram kemudian sumber, kuesioner nomor berapa. Begitu juga pekerjaan responden. Pekerjaan responden belum bekerja, pegawai swasta, ibu rumah tangga misalnya dan lainnya. Itu semacam ini juga. Ini contoh. Kemudian tingkat pendidikan responden, sekolah dasar, SMP, kemudian SMA, sarjana strata 1, itu juga dibuat semacam ini, itu juga boleh silahkan. Kemudian ini contoh misalnya indeks kepuasan tadi ya. Sub indikator komponen tadi, kalau misalnya Anda meneliti tentang kepuasan konsumen, nah itu berapa? Lalu bobot nilai per sub ini biasanya heavy viewers. Heavy viewers itu berapa nilai heavy viewersnya gitu ya. Kemudian ke bawah, ini saya hanya mencontohkan aja ya, mencontohkan total ke bawah itu harus 100%. Semuanya yang ke bawah itu harus 100%. Kalau tidak 100% berarti ada yang salah, gitu ya. Jadi itu, apa namanya, cara menghitung ini karena ini IKM ya, ini survei yang dilakukan Prof. Ida tentang indeks kepuasan masyarakat ya. Jadi, saya hanya memberikan, contohnya saja, dari Anda. Nah ini misalnya contohnya jenis kelamin semuanya laki-laki. Jadi 100% laki-laki gitu ya. Kemudian usia juga seperti itu. Kemudian pekerjaan responden, ini saya ambil langsung dari, SPSS. Kemudian tingkat pendidikan responden misalnya dan sebagainya. Kemudian ya saya lalu ini mengukur tingkat kepuasan ya. Jadi, Anda mungkin tidak relevan dengan ini, tapi saya hanya ingin menunjukkan contoh bagaimana kalian nanti menunjukkan gambarnya. Nah, setiap gambar itu langsung diberikan, analisisnya. Jadi, setiap gambar langsung diberikan analisisnya, begitu seterusnya. Nah, ketika melihat hubungan misalnya variabel X dan Y, maka bukan lagi gambar diagram, tetapi yang ada adalah apa? Tabel, tabel silang. Ya, yang ada adalah cross tabulasi antara variabel X dan variabel Y. Itu yang Anda tampilkan. Yang dari SPSS itu tolong ditempelkan di situ. Jadi kalau nanti ada yang pengaruh, ada yang hubungan dan sebagainya itu menggunakan tabel ya, tabel cross tabulasi. Jadi tidak menggunakan gambar. Nah, cross tabulasi itu harus kelihatan berapa koefisien korelasinya. Karena koefisien korelasi tadi itu angka itu yang menentukan apakah, ada hubungan atau tidak ada hubungan. Jadi koefisien korelasinya harus muncul. Jadi kalau Anda lihat SPSS itu nanti ada koefisien, correlation itu langsung Anda cantumkan. Biasanya kalau yang pakai rules Spearman itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Nah itu nanti yang akan saya tanya nanti kalau di UAS, saya akan lebih banyak tanya yang di bab 4-mu, ya. Jadi di bab 4-mu itu saya akan uplek-uplek gitu ya. Jadi hati-hati ada di situnya, Anda, gitu ya. Mmm, tiap, data yang kamu masukkan, itu coba tolong dilihat konsistennya. Jadi misalnya begini, logikanya.
Dari 100 orang responden, lalu Anda bilang, siapakah gitu, misalnya berapa, misalnya, dari 100 orang responden misalnya Anda lihat berapa orang responden yang membaca rubrik opini di majalah Tempo misalnya. Hanya ada 70 orang. Nah, kemudian Anda bertanya, kelompok kami bertanya kepada 70 orang itu, bagaimana opini mereka tentang berita yang mereka baca di majalah Tempo, gitu. Berarti kan 100 dari 100 tadi yang baca, beritanya 70, maka jumlah N-nya itu 70, tidak boleh jumlah N-nya 100. Ya. Nanti kalau bertanya soal opini, nah itu yang tricky. Jadi Anda harus betul-betul perhatikan, bagaimana cara untuk menyajikan data dalam tabel, frekuensinya nanti. Karena kalau itu salah terjadi ketidakkonsistenan, maka seluruh prosentase yang Anda buat itu salah. Nah, yang Anda baca di analisis itu adalah persentase. Kalau membaca persentase, Anda lihat yang ekstrim atas dan ekstrim bawah, yang tengah-tengah, tidak usah terlalu banyak dilihat. Misalnya, yang paling sering membaca majalah Tempo itu ternyata 80%. Jadi 80% siswa SMA itu paling sering majalah yang dibaca adalah Tempo. Sementara 20% sisanya misalnya atau 15% sisanya itu tidak pernah membaca majalah Tempo. Nah yang tengah-tengah nggak usah dijelasin. Nah kayak gitu. Jadi Anda lihat ekstrim yang atas dan ekstrim yang bawah, itu nanti yang perlu untuk menjadi, bahan analisismu. Lalu kenapa Anda melihat bahwa ternyata lebih banyak, yang membaca majalah Tempo dan tidak membaca majalah Tempo, berdasarkan dari hasil survei yang kamu kerjakan. Itu, jadi saya hanya ingin menjelaskan kepada Anda cara untuk menyajikan seperti tadi laporan penelitian yang, saya, berikan, contohnya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang ada enggak dari Anda yang ingin bertanya? Mungkin Anda belum punya gambaran, karena Anda belum memasukkan ke SPSS. Lalu bagaimana juga dengan yang analisis isi gitu ya, misalnya analisis isi yang kuantitatif, sama. Jadi Anda nanti, N-nya N-nya, jumlah N-nya itu adalah jumlah dari kategorisasi berita yang Anda buat, jumlah totalnya itu sama prosentasenya harus 100%. Jadi misalnya dari pemberitaan di harian Kompas, berita tentang hukum dan kriminal itu sebanyak 90 berita. Berarti total misalnya total N-nya seluruh berita yang dipakai adalah 100 berita. Berarti 90 dibagi 100 kali 100%. Maka 90% berita di Kompas itu adalah hukum dan kriminal. Itu seperti itu kesimpulannya ya. Jadi sama dengan teman-teman yang menggunakan kuesioner. Itu yang Anda lakukan. Nah, untuk yang kalau yang menggunakan kuesioner ada uji validitas dan reliabilitas terhadap alat ukur, Anda nanti menyajikannya adalah hasil coder, hasil juri yang dilakukan oleh 2 coders. Nah, hasilnya itu diskrepansinya berapa, gap diskrepansi antara juri satu dan juror 2. Jadi juror satu dan juror 2 itu diskrepansinya berapa. Nah, itu nanti yang ada di lampiran. Berarti Anda bisa mengklaim bahwa kategorisasi yang Anda buat itu adalah kategorisasi yang sudah valid. Karena, diskrepansi kedua, juri itu atau kedua coder itu tidak jauh berbeda. Jadi tidak sampai 10%, biasanya yang digunakan 10% patokannya. Jadi kalau mendekati 10% berarti kategorisasimu berbahaya. Tapi kalau menjauh misalnya 1%, 2% diskrepansinya berarti itu angkanya adalah lebih bagus lagi gitu. Itu caranya. Kira-kira seperti itu. Itu yang,
apa namanya, ingin saya sampaikan bagaimana Anda membuat, hasil, penelitian gitu. Saya tidak memberikan contoh dan saya tidak akan memberikan ke Lydia karena saya khawatir nanti, Anda tinggal copy paste gitu ya, apa, contoh hasil penelitian dan itu yang saya tidak mau gitu. Karena terjadi di saya lupa 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, saya berikan contoh, lalu kemudian ada kelompok yang malas, sehingga kelompok itu langsung copy paste. Ingat yang dinilai sama Prof. Ida itu adalah kreativitas Anda, gitu ya. Jadi, ya kalau salahnya sangat besar, ya pasti salah gitu ya. Kalau salahnya kecil gitu saya maklumi, tapi yang saya inginkan adalah Anda bisa menghasilkan, laporan hasil penelitian yang readable, yang bisa dibaca dan itu bisa apa namanya, Anda jelaskan, secara valid gitu ya, validitasnya itu yang, saya utamakan gitu, nanti dalam, penilaian. Karena itu sebenarnya saya menginginkan saya bilang ke Lydia, "Lydia kita ujian di minggu tenang itu supaya kalau ada kelompok yang salah mau memperbaiki ada waktu," gitu. Jadi besok kalau ada kelompok yang salah sudah tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki ya. Jadi saya menilai as it is. Jadi yang ada itulah yang akan saya nilai. Jadi tolong betul baik-baik. Ya silakan Galih. Permisi Prof, izin bertanya. Mhm, Dari kelompok kami kan sudah menyebar kuesioner, juga udah diuji secara validitas, reliabilitas, statistik deskriptif, sama uji korelasi Spearman-nya. mmm, Untuk uji korelasi Spearman-nya sudah mungkin sudah aman, Prof. Tapi untuk uji statistik deskriptif itu kami kan UGT ya, Prof. Jadi ya. ingin ingin melihatnya itu ingin melihat kenaikan ke tingkat apa sih namanya, tingkat kepuasan dari setiap dimensi atau dari variabelnya, Prof? Nah, kamu lihatnya dari variabel yang gede, ya, Oh, berarti bukan lagi dari dari peningkatan, dimensi. Ya, oh, dari peningkatan dari motifnya kepuasannya itu ya, Prof, ya, berarti? ya, itu yang dilihat. Oh, baik, Sudah Prof. tidak Terima lagi ke yang kecil. baik, Prof. Terima Sip, kasih, Prof. Galih. Ya, saya terima kasih ya kepada Galih ya, yang udah jadi mentor saya untuk apa namanya, membantu teman-teman untuk, ini ya, apa namanya, katanya Kevin itu amal jariahnya Galih gitu ya, nggak apa-apa. Jadi semuanya jadi tambah ngerti kalau dijelaskan sama Prof. Septi kemarin nggak mudeng, mungkin, yang dijelaskan Galih lebih mudeng ya, uji validitas dan reliabilitas. Jadi sekarang iya katanya Wildan Galih best mentor, ya ditraktirlah Wildan, dijak ngopi, beliin kopi gitu loh, atau beliin bakso. Kamu tuh Galih is the best aja nggak ditraktir gitu, traktir ngopi gitu. Apa namanya, oh iya warung terdekat Gal, oh itu udah mau ditaruh sama Wildan. Nanti kalau mau ujian Wildan kamu ke Gali lagi, gitu ya, minta Gali gitu, apa namanya, minta Gali jadi mentormu. Nanti aku kalau ditanya Prof. Ida tentang, apa namanya, uji gini, gimana aku jawabnya? Gitu. Yang mana sih yang disebut koefisien korelasi? Gitu ya, Wildan ya, gimana sih yang disebut ini? Gitu. Makanya Gali ditraktirlah bakso Pak Sabar itu yang di belakang kampus tuh, itu kan enak gitu ya. Kemudian, apa namanya, belikan pisang goreng, gitulah. Supaya kali ini kan, gimana, capek-capek gitu ya. Saya terima kasih, sama kali saya punya asisten sekarang, gitu ya. Saya selalu menggunakan gitu. Nanti kamu kalau, kuliah lapangan, error lagi, saya suruh kamu ke desanya Gali, meskipun desanya jauh. Itu kayak kemarin itu saya nyuruh ke desa mana desanya jauh banget. "Prof, desanya jauh ya, kamu harus naik sepeda motor." Saya bilang begitu, ketemui itu. Karena, ini, jangan sampai nanti kalau kuliah lapangan kuesionermu salah, aduh, nggak ada tempat fotokopi, kamu harus pergi ke, apa namanya, ke kota untuk melakukan fotokopi, karena saya tidak encourage Anda menggunakan J-form nanti kalau ada di desa, karena masyarakat desa nggak bisa ngisi.
kamu harus belajar melakukan wawancara, gitu ya. Karena nanti di mata kuliah ini juga ada bagaimana kita bertanya kepada masyarakat. Jadi bagaimana kita, bersosialisasi dengan masyarakat di pedesaan, itu ada waktunya nanti. Jadi saya harapkan betul ada seperti itu. Jelas ya, Gali ya, nanti yang dilakukan. Ya, silakan Gali, apalagi? Permisi Prof, izin bertanya lah kembali. Mmm, Untuk kemarin saya sempat menguji secara variabelnya untuk mhm, statistik deskriptif itu, sebentar Prof. Eh, jadi hasil uji statistik deskriptifnya itu gini Prof, ada penurunan tapi dia masih termasuk tingkat kepuasan tinggi gitu Prof. mmm. Cuman apa ya, dia secara angka itu turun, tapi untuk secara kategorinya itu dia masih tetap di tingkat sangat puas gitu, Bro. Berarti yang perlu dijelaskan itu di bagian mananya ya? Maksudnya, untuk persentase penurunannya atau dari tingkat kelasnya atau dari angkanya, Bro? Nah, itu namanya kalau kamu menemukan itu, teman-teman semua, kalau apa yang diceritakan Gali, nanti kalau kalau teman-teman semua juga menemukan kasus itu namanya yang disebut, apa, kecenderungan yang tidak normal, ya. Bisa jadi itu karena, apa namanya, jumlah dari, respondenmu sedikit, satu. Bisa juga karena ada, istilahnya apa ya, tingkat, homogenisasi yang tinggi. Sehingga hampir, semua, responden itu me memilih gitu ya, memilih kecenderungan yang sama. Padahal sebenarnya perilakunya berbeda. Itu misalnya, bisa jadi. Karena misalnya begini, Anda menelitinya ke mahasiswa komunikasi UNER, ya udah, berarti datamu jenuh. Nah, kalau datamu jenuh, itu akan terjadi tren yang tidak normal. Tapi kalau misalnya kamu meneliti masyarakat makanya kemarin berapa kelompok saya minta kamu membuat model pengambilan sampel dengan sistem, sampel yang apa namanya, proporsional misalnya. Atau kamu mengambil pengambilan sampel dengan sistem, stratified, random sampling, misalnya seperti itu. Tapi teman-teman kayaknya enggan untuk melakukan penelitian di luar mahasiswa UNER. Nah, kamu melakukan mahasiswanya di mahasiswa FISIP atau mahasiswa komunikasi UNER. Nah, itu kalau studi-studi pengaruh itu kan dihindari gitu ya. Tapi saya rasa punya kelompok Galih mungkin nggak di situ. Nah, kenapa itu terjadi Galih? Itu kamu cek lagi data yang masuk ya, kamu cek lagi. Apakah ada entry data yang keliru, satu. Yang kedua, apakah terjadi ketidakkonsistenan respondenmu mengisi kuesioner, 2. Yang ketiga, tadi apakah ada kerusakan dalam kuesioner. Namun jika kamu sudah meyakinkan bahwa 3 hal itu betul, tetapi ternyata gitu ya, ternyata terjadi keabnormalan itu ya di deskriptifnya, statistik deskriptifnya, sehingga kamu melihat ada indikasi ini gitu. Ketika, tinggi, kepuasannya tinggi, misalnya begitu. Tapi terjadi, ketidaknormalan itu ya dalam, apa itu, dalam, trennya itu. Regresi sebenarnya itu ya. Itu sebenarnya muncul kalau regresi loh. Tapi aneh kamu ya, deskriptif udah muncul. Karena deskriptif itu biasanya semuanya normal, karena deskriptif itu paling mudah, paling sederhana. Tapi kalau regresi itu kan karena kamu harus memasukkan rumus. Nah, di rumus itu yang paling, selalu agak bahaya itu di rumus regresi itu adalah apa, N total yang tadi saya sebutkan. Itu biasanya
ada, apa namanya, ketidaknormalan di situ. Tapi kalau deskriptif aja terjadi ketidaknormalan, sebenarnya, ada yang nggak beres gitu. Tapi kalau itu terjadi, ya udah nggak apa-apa. Kamu jelaskan aja, langsung ke, apa, hubungan yang tinggi itu tadi aja. Misalnya X-nya naik, Y-nya naik, maka ada hubungan positif. Nah, kalau ada hubungan positif, kamu lanjutkan pada, regresi linear aja, regresi yang linear yang gampang, sehingga kamu bisa melihat pengaruh. Atau kalau X-nya turun, Y-nya turun, berarti juga hubungan positif. Itu bisa lanjut untuk melihat pengaruh. Tapi kalau X naik, Y turun, atau sebaliknya X turun, Y naik, berarti itu sudah tidak normal. Artinya, tidak ada hubungan, sudah jelas itu, itu. Gitu kali. Itu yang bisa kamu jelas. Begini Prof, kemarin sempet ya kami juga ngerasa kayak takutnya nggak normal gitu sih Prof. Makanya Iya, kemarin sempat uji normalitas ke pakai yang mhm. uji visual Pakai uji apa kamu? visual uji visual sama yang, apa yang Kolmogorov Mhm. Smirnov itu Prof, Oh, kamu pakai 2 ini. Smirnoff? Iya Prof. Kalau yang Mhm, visual terus? itu kalau yang visual itu aman sih Prof. Tapi Ya yang udah pakai Bismol aja, oh nggak yang usah pakai visual aja. Smirnoff. Oh Karena ya ya. Smirnoff itu kayaknya ada satu tambahan yaitu, eee, dia dia dipakai kalau misalnya ada entah antecedent variabel atau intervening variabel. Nah, baru pakai Smirnoff itu. Itu kali. Oh baik. Oh baik Prof, makanya saya bingung. Katanya normal Mhm, tapi kok ada penurunan. iya. Wis jelas ya kali ya? Sudah Prof, terima kasih. Oke. Kali ahli statistik tibae. Baru tahu saya, mantap kamu. Oke, ada lagi yang lain? Besok tak suruh ngajar bareng saya kamu, ngajar statistik. Ada yang lagi yang lain yang mau ditanyakan dari hasil penelitiannya? Nggak ada, semuanya normal-normal? Normal-normal atau nggak mudeng? "Iku tadi Gali sama Prof. Ida itu ngomong apa? Kita nggak mudeng." Kamu nanti belajar sama Gali lagi, apa yang diomongkan ya. Ya udah, sama Prof. Ida nanti tambah mumet, kamu belajar sama Gali. Ada lagi? Udah nggak ada? Baik, kalau tidak ada, ya sudah kita akhiri sampai di sini aja. Jadi memang pertemuan ini adalah untuk memberikan kepada Anda cara menyusun laporan dan, struktur, laporannya dan juga bagaimana nanti cara menyajikan visual data Anda, gitu. Itu hanya visual loh ya, belum analisisnya, analisisnya ada di Anda. Jadi setiap tabel langsung dianalisis, setiap gambar langsung dideskripsikan. Dari gambar di atas dengan pie diagram atau pie chart di atas, 10%, responden kami adalah perempuan, 90% responden kami adalah laki-laki, responden adalah laki-laki. Mereka berusia sekian persen, berusia ini, sekian persen, berusia itu, dan seterusnya. Itu namanya deskripsi, ya, deskripsi. Belum analisis loh itu, gitu. Nanti baru kemudian Anda analisis, gitu. Yang temuan-temuan yang lain. Yang identitas responden nggak usah dianalisis, karena identitas responden itu hanya bisa dideskripsikan, karena identitas responden ya nggak ada. Masa kamu ini sebanyak, 10% perempuan, karena kami sulit mencari responden perempuan. Nah, itu nggak mungkin gitu. Jadi deskripsikan aja. Tapi kalau yang untuk sudah mulai ke motif, kepuasan, atau misalnya yang kultivasi, heavy viewers, light viewers gitu ya, dan lain sebagainya. Pengaruh, misalnya Anda yang studi pengaruh itu, atau yang analisis isi, atau yang analisis jaringan. Nah, yang analisis jaringan, ingat kemarin sudah saya jelaskan, analisis jaringan nanti sosiometrinya ya, sosiometrinya harus ditampilkan. Sosiometri itu yang kotak-kotak kemarin tuh loh. Satu tidak mungkin memilih satu, satu memilih 2, memilih 3, memilih 4. Nah, itu sosiometri namanya ya. Nah, yang bunder-bundernya namanya sosiogram. Itu yang bunder-bundernya itu namanya sosiogram. Tapi yang kayak kemarin itu namanya sosiometri.
Nah, nanti dijumlah, ke kanan itu jumlah arah hubungan, kalau ke bawah itu disebut jumlah apa? Balik ya? Ke bawah itu arah hubungan, ya, ke bawah itu arah hubungan, ke samping itu adalah apa? Jumlah interaksi, ya, jumlah interaksi ke bawah adalah arah hubungan. Jumlah hubungan. Itu, untuk yang, jaringan komunikasi ya. Kemudian sosiometrinya, dari sosiometri kemudian sosiogram. Nah, habis sosiometri Anda jelaskan, sosiogramnya juga Anda jelaskan. Kemudian ingat ada yang misalnya mengukur tadi sentralitas itu kan ada apa, ada rumusnya ya, ada rumusnya. Nah, mengukur itu untuk melihat, densitas, untuk melihat kedekatan, untuk melihat derajat centrality ya, untuk melihat itu ada rumusnya juga, rumusnya nanti disampaikan dan hasilnya berapa, gitu ya. Berapa, koma berapa, biasanya gitu. Berapa, koma berapa. Nah itu kalau, apa, menjauh dari satu kayak apa, kalau mendekat dari satu kayak apa. Nah itu sudah ada di rumusnya semua. Anda cuman tinggal masukin aja. Jadi derajat centrality-nya namanya derajat. Kalau derajat centrality berarti ada angkanya. Nah, itu yang dilihat ya. Kalau level dari sentralitas level itu berarti nggak ada angkanya. Tapi kalau derajat ada angkanya. Itu. Sementara yang analisis isi itu nggak ada rumus ya, rumusnya Holsti itu hanya untuk mengukur validitas dan reliabilitas dari kategorisasi, itu rumusnya Holsti. Di luar itu nggak ada rumus, jadi Anda lebih banyak menggunakan tabel frekuensi, karena memang ukurannya ke frekuensi, itu yang analisis isi ya. Nanti jadi beda banget sama yang survei-survei tadi, karena Anda memang nggak ada ukuran, tidak ada ukuran. Sebenarnya paling enak analisis isi itu, penelitian yang paling enak itu analisis isi itu nggak mumet sama statistik. Nah, yang Anda pakai kata pengaruh-pengaruh itu salahmu sendiri kamu pakai pengaruh-pengaruh ya. Yang saya suruh survei, kelompok survei, klaster survei, nah itu kamu sendiri yang, pakai pengaruh, ya udah kalau harus pengaruh tadi pakai uji statistik yang jelimet. Kamu, booking Galih aja, nanti kamu traktir Galih di mana kamu booking, kalau kamu nggak ngerti statistik. Tapi kalau yang surveinya survei deskriptif aja, satu variabel itu monovariabel, nggak perlu ya, nggak perlu. Atau yang melakukan komparasi kemarin misalnya antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan juga nggak ada uji-uji statistik itu. Karena itu semuanya adalah deskriptif, gampang gitu kalau itu, gitu ya, gitu. Baik, itu semuanya dari saya, jika tidak ada pertanyaan, apa Oke. namanya iya, Dominico, Andrew, ayo silakan. Selamat sore Prof, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, Sebenarnya ya. ini mmm, bukan yang kayak gimana banget, tapi, saya ingin bertanya aja Mhm, kira-kira, apakah setiap kelompok nanti, mhm, itu, sebelum kan ini sudah mulai masuk kayak masuk-masuk data segala macam kan ya Prof ya. mhm, Kira-kira betul. apakah setiap kelompok itu nanti ada coaching selanjutnya dari Prof sendiri atau, langsung UAS aja gitu Prof? Terima kasih. Nah, kamu makanya tadi saya sampaikan, kamu tadi di depan saya sudah sampaikan, sebenarnya untuk coaching saya tidak akan membuat jadwal. Jadi, kalau misalnya kelompoknya domino perlu, kamu tinggal ngetek Lydia aja. "Prof, ini ada kelompok yang mau coaching," gitu, ya. Baru nanti saya carikan waktu, karena kan ini sudah tanggal 23 ya. Besok minggu depan udah libur, kalian bentar saya lihat tanggalan harinya. Nah, tanggal 9 itu kan udah minggu tenang ya, itu. Saya pokoknya 28, 29, 30, 31 sampai tanggal 2 itu mungkin nggak bisa. Jadi nanti kalau misalnya Domiko sama kawan-kawan mau ya setelah tanggal itu ya. Oh, saya saya nggak bisa itu sampai mmm, tanggal 2, 3 itu tanggal 23 mungkin masih bisa Dominico.
Saya tanggal, mmm, ya 28 sampai tanggal 1 tidak bisa, lalu, tanggal 4 sampai tanggal, eee, ya 8, tanggal 9 itu baru bisa lagi saya, gitu. Itu, kira-kira gitu, Domenico. Jadi, saya nggak melayani, kayak kemarin kan, "Silakan Lydia ini," langsung Lydia membuat list. Tapi hanya untuk mereka yang emergency betul gitu, atau yang butuh, untuk coaching misalnya bingung silakan ngomong sama Lydia ya, lain-lain saya sesuaikan ya, karena ini banyak libur ya ini ya ternyata ya, nikmat ya. 9.30, kemudian tanggal berapa tadi? Nggak 6, 7, 8, 9, banyak liburnya. Mmm, itu itu Domenico ya? Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Prof. Sama-sama. Dava, apa Dava? Iya, Prof. Permisi mau nanya. Mmm, apa? Ini bukan pertanyaan yang penting-penting amat sih, Prof, sebenarnya. Pertanyaan trivial tentang Iya, tapi masih tentang analisis jaringan juga, Prof. heeh, Jadi barusan, Prof. Ida menyebutkan kalau nanti kan ada sosiometrinya. Ada sosiometri itu mhm, kan kita untuk kayak semacam checklist hubungan antara satu orang dengan orang lain dalam jaringan iya itu, di dalam betul, mhm, populasi yang kami ini. mhm, Nah, kebetulan kami, populasinya di angkatan kami sendiri itu berarti ada mhm. 145 orang. Yes, Berarti sosiometrinya 145. berarti vertikalnya 145, horizontalnya 145 juga, Prof? Yes. Oh, Oh my God, oh, salahmu salahmu kamu mengambil mahasiswa komunikasi. Kamu sendiri, kamu itu bisa mengambil misalnya kan saya bilang sama kamu, kamu bisa mengambil misalnya, apa namanya, perkumpulan apa yang anggotanya cuman 50 gitu. Kamu kayak saya waktu skripsi itu, modar. Wahnya saya waktu skripsi itu 160. Oh my God, iya memang, Dava. My iya, Prof. God. Nah, saya nggak Heeh, kepikiran juga, Prof, mau ngambil populasi kemana lagi, Prof. Jadi nggak makanya. apa-apa. Kamu harusnya harusnya nyari begitu, atau misalnya kamu pilih aja misalnya di antara mahasiswi laki-laki gitu, atau di mahasiswi perempuan, tapi itu memang memutus, akhirnya memutus ini karena satu sistem kan, yang dilihat sistem. Jadi kamu misalnya, seperti itu, gitu. Beda misalnya, peserta mata kuliah gitu misalnya, terus mata kuliah apa gitu, jangan Liskom, mata kuliah apa misalnya pesertanya cuman, 25, ya udah 25 itu gitu. Kamu bilang, "Oh my God, oh my God." Dan nanti kamu bikin sosiogramnya 145 itu mumet, ya memang itu jaringan, komunikasi makanya, heeh, ya welcome to, error gitu ya dah. Iya, Prof, nggak apa-apa, Prof, udah terlanjur juga, Prof, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, pengalaman, bagus itu, heeh, ya, dulu kalau Iya, baik, Prof. mahasiswa dulu-dulu itu, angkatan sebelum kamu itu karena mereka menggunakan mahasiswa komunikasi, waktu itu mahasiswa komunikasi cuma 75 gitu, paling banter cuma 100. Sekarang itu sejak, habis Covid itu mahasiswa komunikasi itu membludak menjadi 150. Jadi Anda bisa merasakan bagaimana kalau saya ngoreksi dasar teori sosial. Ujian itu 174 itu, itu bisa Anda rasakan itu sekarang saat ini. Mahasiswa komunikasi 2024 dan 2023 yang kemarin nggak lulus misalnya 174 loh saya itu koreksi apa, ujian itu Dava. Oh my God, iya my God, sama. Dan itu apa namanya, ya challenging gitu ya Dava. It's okay, Dava. It's okay. You can do it. Semangat. You can do it. Ya, ya. Saya nggak akan diam. Tenang aja. Dara. Ya, silakan Dara. Eee, mau nanya Prof, menyambung pertanyaan Koro tadi tentang sosiometri, ini kan bikin Heeh, 145. Apakah heeh. sosiometri tersebut itu dibikin per pertanyaan, Prof? Kayak kan kita ada 3 pertanyaan, apa setiap pertanyaan itu bikin 3 sosiometri gitu, Prof?
Pertanyaanmu apa aja? 3 itu. Dengan Eh, siapa? ya dengan siapa, kemudian seberapa sering, kayak frekuensinya mereka Oh, seberapa sering kan enggak. Seberapa sering kan tabel frekuensi. Seberapa sering. Oh, Sering baik. sekali kan beda. Oh, Kan sosiometri kan hanya 1. Sebutkan 5 orang yang Anda itu kan. Berarti 5 itu. Yang kalau seperti itu sosiometri. Kalau seberapa sering kamu berkomunikasi itu kan tabel frekuensi. Sering, jarang, kadang-kadang kan gitu. Itu oh, cara. Terus siapa saja aktor ya nggak perlu. Aktor itu nanti dilihat di sosiometri, hasil sosiometri itu dilihat berapa Kevin misalnya, berapa jumlahnya Galih, berapa jumlah hubungan Galih, kan gitu. Yang kemarin saya tunjukkan itu loh, itu kan bisa dilihat dari sosiometri. Jadi sosiometri itu hanya 1 gitu. Kalau baik. Berarti pertanyaan kecuali kalau pertanyaanmu dengan siapa kamu membicarakan tentang pacaran, terus dengan siapa lagi, atau misalnya dengan siapa kamu membicarakan tentang, soal-soal ujian. Nah, itu berarti 2 sosiometri, gitu. Itu gitu. Tapi kalau seberapa sering kamu itu bukan sosiometri, itu udah berfrekuensi. Lalu siapakah aktornya? Oh, sudah bukan lagi itu, nggak ada, gitu. kalau untuk pertanyaan name interrelator, Prof, yang kayak dari nama-nama yang telah disebutkan, apakah mereka saling mengenal, itu berarti juga bukan sosiometri ya, Prof? Ya? Iya, bukan sosiometri. Baik. Frekuensi harus. Kan kalau dari nama-nama yang Anda sebutkan tadi, apakah Anda saling mengenal gitu? Apakah Anda saling mengenal? Ya iya dan tidak kan gitu. Maksudmu 2 arah toh, misalnya Dara sama Kevin. Dara memilih Kevin, Kevin memilih Dara gitu kah? Itu Iya. geometri kan satu. Oh, baik-baik, Loh, kamu Prof. ya Ya, apa? Itu kan dari sosiometri nontonnya. Kamu minggu kemarin nggak ikut kuliahnya Prof. Ida pasti? Hah? ikut. Iya. Ikut? Ya, Kok nggak tahu? Nggak jelas, kan sudah saya jelasin. saya kira kayak setiap pertanyaan tuh bikin sosiometri gitu. Oh ya enggak, Dara. Enggak. Enggak, tidak ya, Prof, ya berarti. Iya, baca lagi ya. Baca Ya, lagi Prof. buku Sister. Oke. Ada Ya, lagi? terima kasih, Prof. Sama-sama, yuk. Iya. Jadi yang tadi ditanyakan sama Dava, itu sekali aja Dava. Kamu bikin 145 kanan, 145 ke bawah. Itu hanya sekali aja. Kita perlu berkali-kali. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah ya? Oke, sip. Nah, sekarang udah maghrib nih. Kita udah masuk ke maghrib. Harus sholat dulu. Terima kasih, good luck untuk semuanya. Jadi kalau nanti ada apa-apa sampaikan ke Lydia, nanti saya kasih tahu Lydia kapan waktu saya nggak ada. Jadi saya apa namanya? Ini waktunya banyak orang menikahkan anaknya. Jadi saya itu ada undangan-undangan banyak banget. Ke Lombok, ke Jakarta, ke Bandung. Waduh, ini sampai akhir Juni. Coba bayangkan. Full. Ya, itu aja ya. Begitu terima kasih. Sampai ketemu lagi. Good luck semuanya. Terima kasih semuanya. Salam semuanya ya. Oke. Saya end meeting ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ida. Terima Terima kasih banyak kasih Prof. Sama-sama Ida. kasih, Zaim, Prof. sama-sama Zaim ya.